Halo sahabat semuanya. Sahabat, bayangkan, suatu hari, matahari terbit seperti biasa. Burung berkicau, manusia sibuk dengan urusannya. Anak-anak berlari di halaman. Dan dunia terasa seperti tak akan pernah berakhir. Namun, tiba-tiba, langit berubah kelam, lautan bergelora. Gunung-gunung meledak, dan bumi bergetar hebat. Itulah hari kiamat, saat dimana seluruh kehidupan di dunia berakhir. Bagi kita yang beriman, hari kiamat bukanlah sekadar cerita atau mitos. Ia adalah janji Tuhan yang pasti akan datang. Tak ada satupun manusia, jin, atau malaikat yang tahu kapan tepatnya hari itu terjadi. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, hari kiamat adalah rahasia besar yang hanya Allah ketahui. Bisa jadi besok, lusa, atau bahkan saat kita sedang mendengarkan video ini. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat menjadi dua, yaitu tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil seperti banyaknya fitnah dan kebohongan. Ilmu agama mulai ditinggalkan. Manusia berlomba-lomba dalam kemewahan dan harta. Banyaknya homoseksual seperti lesbian dan LGBT. Sedangkan tanda besar meliputi, yang pertama, munculnya Dajjal, makhluk bermata satu, penuh tipu daya. Ia membawa fitnah terbesar yang pernah ada, menawarkan surga yang sejatinya neraka, dan neraka yang sebenarnya adalah surga. Hanya orang beriman yang akan selamat dari rayuannya. Lalu, Nabi Isa alaihi salam turun dari langit. Di Menara Putih Damaskus, beliau datang, tidak membawa ajaran agama baru, tapi untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan di bumi. Tak lama, langit pecah, bumi berguncang. Yajud dan Majud keluar, kaum perusak, jumlahnya tak terhitung. Mereka menghabiskan air sungai, menghancurkan apa saja yang ada di hadapan mereka. Dunia tak lagi aman, hingga Tuhan sendiri yang membinasakan mereka. Kemudian, 3 gempa bumi dahsyat pun terjadi. 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di Jazirah Arab. Bumi retak, kota-kota lenyap, manusia berhamburan tanpa arah. Lalu, langit dipenuhi asap pekat. Asap itu menyelimuti bumi selama 40 hari. Orang beriman merasakannya ringan, tapi bagi orang kafir, itu adalah siksaan yang menyakitkan. Hingga datang satu tanda yang membuat semua manusia sadar. Matahari terbit dari barat. Saat itu, pintu taubat tertutup. Semua penyesalan sudah tak berguna. Dari perut bumi, keluar Dabatul Ard, binatang besar yang berbicara kepada manusia, menandai wajah orang beriman dan orang kafir. Perbedaan mereka menjadi jelas, tak ada lagi yang tersembunyi. Dan akhirnya, dari Yaman, muncul api besar, api yang menggiring seluruh manusia ke satu tempat terakhir di bumi, yaitu di Syam, di bagian Palestina dan sekitarnya, tempat berkumpul sebelum kiamat benar-benar tiba. Dan di tengah kerumunan itu, langit terbuka. Suara yang tak pernah terdengar sebelumnya menggetarkan bumi dan memecahkan langit. Tiupan sangkakala. Dalam berbagai riwayat, malaikat Israfil digambarkan sebagai malaikat yang telah memegang trompet sangkakala sejak diciptakan, selalu siap menunggu perintah Allah untuk meniupnya. Tiupan sangkakala ini akan terjadi 2 kali. Tiupan pertama, semua makhluk hidup mati, bumi hancur, laut mengering, gunung berterbangan seperti kapas. Lalu, tiupan kedua, semua manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Hari pengadilan pun dimulai. Itulah akhir dunia, awal dari kehidupan yang kekal. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap ketika saat itu datang? Saat tanda-tanda besar ini muncul, pintu taubat akan tertutup. Mengapa kita harus mengingat kiamat? Karena mengingat kematian dan kiamat akan membuat kita lebih berhati-hati dalam hidup, tidak terlena oleh dunia. Semangat beramal sebelum terlambat. Tuhan mengingatkan dalam Al-Quran, pada hari itu, manusia akan terpecah-pecah untuk diperlihatkan amal perbuatannya. Maka barang siapa berbuat kebaikan seberat biji zarah, ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan seberat biji zarah, ia akan melihat balasannya.
Quran Surat Az-Zalzalah ayat 6-8. Sahabat, hari kiamat adalah kepastian. Dunia ini hanya sementara, tapi akhirat adalah selamanya. Maka, persiapkan diri kita mulai sekarang. Jangan tunggu besok, karena besok belum tentu kita temui. Berpeganglah pada iman, perbanyak amal syoleh, dan jauhi segala larangannya. Semoga ketika kiamat datang, kita termasuk orang yang Tuhan lindungi. Sahabat, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih.